sehat semua. Nah, kita ketemu lagi di tahun yang baru ya. Jadi moga-moga di tahun yang baru ini kita senantiasa diberi kemudahan, kelancaran, kesehatan dan untuk melaksanakan semuanya dengan keadaan jadi HbA1c yang kemarin itu hasilnya apa? Bulan Juni kok 7, ini kok jadi 8. Pasti gula darah puasa 3 bulan terakhir waktu cek bulan itu tinggi. Jadi normalnya gula darah puasa kemarin berapa? Gula darah puasa normalnya di bawah 110. Jadi kalau gula darah dengan tiap bulannya dicek naik di sekitar 150 ke atas, itu pasti nanti gula darah rata-rata 3 bulan juga naik. Nanti gula darah yang HbA1c itu juga akan naik. Jadi tolong perhatiannya semua. Jadi mulai kita semua kerjasamanya BPJS sudah memfasilitasi dengan Budi Sehat Cek Laborat. Saya juga membantu mungkin untuk mengedukasi panjenengan. Jenengan juga coba selain untuk tetap minum obat, rajin olahraga, rajin terus jaga pola makan, jaga stres. Juga ini amati hasil-hasil laborat yang dilakukan tiap bulan ini. Jadi kalau cenderung naik, tidak usah putus asa, kita koreksi. Naik itu bisa karena lupa minum obat, atau bisa karena dosisnya kurang, atau makannya nggak terkontrol ya, rumangsanya apik. Nah ternyata berapa apik, wes enak-enak titik, jakai emang dah titik. Nah itu kadang yang bikin ini. Atau ada juga pura-pura, wah besok cek laborat, aku harus puasanya 2 hari, nggak makan gitu, malah jadi tahu-tahu di sini ngedrop sampai bawah. Dulu kemarin ada yang seperti itu, ini nggak ada ya Mas Aditya, yang sampai turun rendah di bawah orang nggak ada ya misalnya ya. Yang dulu kan sempat ada yang 60 itu ada orang ya, itu karena ternyata kelamaan puasanya jadi begitu. Jadi hasil laborat kalau bisa itu ini ditumpuk, diurutkan, jangan dibuang, jangan ini. Terus usahakan punya tas khusus atau paper bag lah khusus untuk bekas panjenengan ini. Jadi hasil laborat masuk ke dalam urut, jadi nanti jenengan tahu perkembangan sakitnya jenengan. Orang yang peduli dengan dirinya sendiri itu lebih baik daripada orang lain yang ingin jenengan. Jadi jenengan sadar, aku pengen sehat, aku harus bagaimana. Itu kesadaran sendiri itu lebih, hasilnya akan lebih baik daripada orang. Aku nanti suruh anakku, aku dibiarin gini ya segini, nggak dicobain. Nah itu malah tidak bagus. Jadi karena yang pengen sehat diri kita sendiri. Nanti kalau yang sehat, yang siapa yang butuh? Diri sendirinya juga, orang lain juga ikut senang. Saya juga ikut senang, BPJS tambah senang lagi. Jadi semuanya akan merasakan aura positifnya. Jadi tolong mulai menyadari diri sendiri, karena kita ini kebutuhannya bersama, bukan hanya sekedar kegiatan rutin. Jadi harapannya nanti hasilnya menjadi lebih baik, dan komplikasi-komplikasi yang ada dari diabetes, dari hipertensi itu bisa kita cegah. Jadi ini ya, jadi materi kita hari ini evaluasi risiko komplikasi dan perencanaan kesehatan 1 tahun. Jadi tujuannya apa sih penyuluhan pada hari ini itu memahami penyakit kronis dan risikonya. Dan penyakit kronis yang di sini seperti DM sama HT. Apa sih penyakit kronis? Sebenarnya ini ngerti nggak? Apa sih prolanis? Aku masuk prolanis. Prolanis itu singkatan adik apa ya? Jadi nanti malah nggak tahu. Prolanis apa? Pengendalian penanggulangan ya. Apa
adalah penyakit kronis. Ya, nanti coba di googling. Terus ini ya, jadi penyakit kronis itu karena apa? Pengobatannya itu seperti seumur hidup. Jadi penyakit DM sama penyakit hipertensi itu tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikendalikan. Jadi penyakit itu memang harus minum obat terus ya. Jadi DM sama HT kalau memang sudah bagus bukan terus berhenti minum obat. Karena apa? Begitu jenengan berhenti jarak berapa hari gitu akan naik lagi. Karena obat ini menekan biar gulanya normal ya, biar hipertensinya normal. Nanti kalau ini normal, nanti komplikasi yang berikutnya, risiko-risiko berikutnya itu tidak terjadi seperti itu. Jadi kalau terpaksa sudah diobati teratur, minum obat teratur, olahraga teratur, terus makannya sudah dijaga, kok batuk tinggi ya boleh pusing, tapi tidak usah terlalu dipikir banget, penting usaha terus ya. Nanti konsultasi sama saya, nanti kalau saya tidak mampu akan saya rujuk ke spesialis untuk tahu untuk biar ditangani lebih lanjut oleh dokter spesialis. Jadi intinya kalau memang ada yang tinggi nggak terkendali ya mohon maaf, jenengan harus nurut untuk mau dirujuk lagi ke rumah sakit begitu. Dan kita nanti tujuannya biar kenal ini tanda-tanda awal komplikasi yang terjadi akibat gula atau tensi yang tidak terkendali. Ada juga kemarin itu yang gulanya bagus, tapi ternyata kreatin ini ya tetap naik. Padahal apa-apa sudah dijaga. Ya namanya ini ya kita perlu sekarang ini di ranah bukan di ranah saya seperti itu. Biasanya nanti kalau sudah ada gula sudah terkendali tapi kok kreatinnya tetap tinggi, itu memang sudah mulai ada komplikasi ke ginjal. Sudah ada mulai gangguan ke ginjal, itu memang mulai warning, hati-hati, gula benar-benar gula harus dikendalikan. Pola makan ya, pola makannya tidak boleh banyak yang mengandung pengawet, pewarna, penguat rasa, zat-zat kimia harus ini. Jadi tidak apa-apa ya sudah, intinya kalau sudah terlanjur kreatinin tinggi biarpun gula normal tidak usah terlalu panik. Intinya kita tekan bagaimana kreatininnya nanti tidak tambah naik. Kreatinin itu tambah naik bila gulanya tidak terkendali dan pola makannya yang tidak dijaga. Karena begitu ada kalium tinggi, kreatinin tinggi itu pantangannya banyak. Dan yang paling saya ingat itu buahnya yang boleh cuma 3. Kalau kreatinin tinggi, buahnya yang boleh dimakan cuma 3, hanya pepaya, pir, sama melon. Cuma itu tok, liannya tidak boleh. Cuma 3 ini. Jadi tolong diperhatikan. Boleh, malah boleh. Ya. Jadi 3 ini. Daripada saya kemarin itu ingat ini ya nggak ada tingkatannya yang boleh cuma 3 tok. Jadi darurat kan ini ya, ibu juga sakit ini mana gitu. Jadi kita konsul di spesialis yang ginjal hipertensi. Jadi yang boleh cuma ini. Asalkan memang untuk kalau sudah ada kreatinin tinggi nanti penanganannya itu ada obat tertentu yang mencegah biar progresivitas. Jadi kalau sudah 2 itu kalau dibiarkan itu naiknya cepat. Contohnya kemarin ada pasien di bulan apa itu kreatininnya di sini baru 6, baru 4 ya, 4 dalam waktu sebulan dia langsung outline di UGD langsung jadi 17. Saya kaget kok bisa ya. Padahal baru tak ini saya kemarin bulan Juninya dicek itu tinggi 4. Dalam waktu sebulan, bulan berikutnya langsung UGD langsung jadi 17 cuci darah. Dan sampai sekarang masih cuci darah. Pak Tukino ya, ingat Pak Tukino. Jadi ini sekarang ya semoga saling mendoakan ya. Pokoknya intinya kita tetap berusaha jaga. Pokoknya kalau
Jadi dari cek laboratorium kemarin itu yang perlu kita pantau itu yang kreatinin. Kreatinin jangan lebih sampai dari 2. Kalau mikroalbumin tinggi itu juga tandanya sudah ada tanda-tanda ada kerusakan di ginjal juga, tapi masih minimal. Dan itu kalau sudah kayak gitu memang warning aja, nanti ada tambahan obat mungkin untuk ginjalnya nanti. Tapi ya selama ini kalau kita rujuk berarti kayaknya nggak ada perubahan dari rumah sakit, jadi tetap dijaga. Memang ada beberapa obat ginjal yang sudah di PRB tapi obat itu tidak keluar, ada. Jadi kayak asam folat itu kan salah satu obat untuk mengobati ginjalnya. Biasanya kalau kreatinin tinggi nanti akan tambahan obat asam folat sama natrium bikarbonat. Kalau bagus lagi ditambah prolenan. Tapi beberapa obat ini tidak bisa di cover BPJS. Nah nanti biasanya kita rujuk ke rumah sakit untuk dapat obat ini. Cuma begitu dikembalikan ternyata obat ini tidak bisa di PRP kan, jadi gitu. Jadi PR-nya ya ini singkato ini nanti kita coba kalau ada lagi di BPJS coba kita ini, karena pada dasarnya penyakitnya itu DM karena sudah komplikasi ke ginjal. Ternyata kok kreatinin naik, begitu kita rujuk kreatinin tinggi, ini kok dibalikkan masa asam folatnya malah nggak masuk. Padahal kita rujuk kemarin tujuannya beda pada asam folat untuk kreatininnya ini karena gangguan ginjalnya ini, tapi kok malah nggak bisa dibedakan. Jadi nanti mungkin nanti kalau ada pertemuan di ini kita coba kita tanyakan lagi. Jadi itu ya. Jadi kan di awal kalau secara fisik biasanya kaki, makanya yang sering rutin dapat obat amlodipin ya. Amlodipin itu ternyata efek sampingnya kaki bengkak. Sering. Jadi kalau kontrol obatnya jangan habis, kontrol ke dokter itu dengan cek dirinya sendiri. Coba ngecek betisnya bisa nggak? Coba angkat kakinya ya, betis amit ya. Ini ya, coba betisnya begini, ditekan gini. Ini di sini coba kakinya, jadi sini ditekan. Orang normal ini kan tidak ada yang depak. Kalau ditepak gini, penjenang raba kayak ada cekungan, berarti itu ada pembengkakan. Bisa ya? Jadi kalau kayak gitu, nah nanti konsultasi ke saya, berarti itu ada 2 kemungkinan bagi orang yang hipertensi. Bisa kan yang efek dari amlodipinnya, berarti kalau seperti itu nanti harus saya kembalikan ke rumah sakit untuk diganti obat. Berarti obatnya nggak bisa pakai amlodipin lagi, diganti obat yang lain yang tidak menimbulkan efek bengkak. Bisa juga itu karena ada pembengkakan jantung, gitu. Jadi pembengkakan jantung biasanya, nanti biasanya jarak 1 meter itu biasa, tapi kalau langsung mungkin ngomong gitu ya. Jadi orang, makanya saya kadang kalau masuk di ruang periksa saya itu kan kayak cuma lihat saja nggak apa-apa. Jadi sebenarnya dari jenengan kalau ada kelainan itu masuk itu kelihatan. Kalau ada orang sakit parah itu dari nafasnya itu sudah kelihatan. Jadi gitu. Jadi Bu bilang saya sesak, tapi ininya ekspresinya itu nggak ada. Gimana mau percaya buat di ini nggak bangga. Jadi dari aura ini aja sudah kelihatan orang sesak sebenarnya itu. Jadi sesak itu akan kesulitan ya karena mengambil nafasnya itu, jadi jalan gitu. Jadi gitu ya. Terus tadi kaki bengkak itu ya, jalan nafas kosong. Biasanya itu cukup 1 bantak itu, kalau tidak posisi setengah duduk itu dia agak ini jadi lebih longgar duduk daripada berbaring. Nah itu mulai hati-hati, berarti tensinya sudah mengarah ke jantung. Itu ya, nanti dari hasil laboratorium kemarin coba dipelajari ya, nanti dibandingkan kenapa kalau pola makan nanti rubah ya, jangan makmit dijaga. Kalau nggak maklum manis ya jangan
jangan yang manis Kak. Gitu. Jadi kalau nggak boleh banyak ya jangan banyak. Ini ya, diabetes sama yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau diabetes itu normalnya kalau darah puasa di bawah 110, kalau nggak puasa di bawah 140. Ini sambil dicek nggak apa-apa loh, masa? Terus hipertensi juga gitu. Ya, tensi normalnya di bawah 140, di bawah 100, tensinya tidak tinggi. Nah, tensi tinggi itu bisa karena gini, penyakit hipertensi itu seperti nggak ada keluhan apa-apa, tapi tahu dengan cara ditensi. Karena kalau makanya usahakan ya yang sakit hipertensi, apalagi DM dengan hipertensi, rutin cek tensinya. Jadi kalau orang diabetes, hipertensi normal itu 140/90 itu dianggap hipertensi untuk orang diabetes. Jadi gitu. Jadi normalnya di bawah 130/80 itu normal untuk yang diabetes. Tapi orang normal 140/90 itu di atas itu tinggi. Tapi bagi diabetes dia 140/90 itu sudah tinggi. Jadi mulai hati-hati, nanti sering dicek seminggu sekali. Jadi periksa klinik itu tidak harus nunggu sakit. Nina senang minta tolong mau tensi itu boleh. Jadi gitu dicek tensi ini bagus berarti aman ya, gitu. Mulai sudah mulai 140/90 terus, nah itu mulai warning untuk mulai apalagi dari kaki bengkak ya, ada nafas mulai ngongsrong. Nah nanti berarti kita harus cepat-cepat untuk mungkin dapat obat tensinya. Karena komplikasi itu tidak ada gejala ya, pelan, tidak ada gejala, makanya kadang kita itu terlena, oh aku capek, nggak ada apa-apa, Bu Yuliati ya. Semoga dengan pengelolaan yang baik nanti komplikasi itu bisa kita cegah ya. Seperti kita jelaskan kemarin ya, komplikasi diabetes itu apa aja, komplikasi hipertensi itu apa aja ya. Kalau diabetes itu ke kaki, saraf itu ya, yang kakinya nggak bisa sembuh-sembuh, kalau ada luka bisa sampai amputasi karena peredaran darah yang di kaki kan mulai ada ini ya, food diabetik gitu nih ya, di kaki. Terus kalau di ginjal seperti jelaskan tadi, kreatininnya cenderung naik ya. Kalau kreatinnya di atas 2 berarti sudah mulai ada gangguan di ginjal, kaki bengkak, pipis kok jarang. Jadi coba cek ini dengan mulai dihitung pipisnya. Jadi kalau minum, coba minum juga dihitung. Orang normal itu minum 8 gelas 200 ml, jadi 1,5 liter itu ya. Coba minumnya segitu, ukur coba pipisnya sama enggak? Harusnya yang jenengan minum dengan yang jenengan keluarnya harusnya sama. Jadi jenengan minum 1,5 liter, minum ditulis glassing 200 ml 17 sebenarnya. Nanti pipisnya ditimbang, diukur juga sama 7 gelas, berarti pada. Jadi yang masuk dan keluar sama. Kalau ternyata nanti jenengan minumnya banyak, Siti Komari ya, 7 gelas, tapi kok pipisku cuma 4 kali, nanti lama-lama akan bengkak karena nggak keluar pipis. Jadi bengkak itu akan biasanya terutama yang bagi yang kreatininnya di atas 2. Jadi mulai diperhatikan cairan masuk dan cairan keluar. Karena kalau cairan keluar lebih sedikit daripada yang masuk, nanti mesti efeknya akan bengkak semua karena akan nimbun di stroke ya, yang paling ini stroke. Jadi kadang ini ya mulai perhatian untuk penderita diabetes HT itu memang risiko stroke-nya lebih besar daripada orang yang normal. Jadi kalau ada rasa gerimis, rasa kesemutan tapi sebelah bukan kalau anggota badan ya, bukan hanya wajah tok. Kadang kalau wajah tok itu yang rasanya semerot itu namanya kayak palsi, kumpul wajah separuh. Tapi kalau stroke itu jadi yang nggak terasa yang wajah kanan, ini sini merah itu yang sini yang lumpuh, yang
nggak terasa gerimis itu yang sebelahnya. Ya, itu berarti ada gangguan di otaknya seperti itu. Jadi mulai gini. Tapi bedakan gerimis yang jenengan rasakan di tangan getibel kesemutan itu beda lagi. Itu yaitu apa neuropati yang periferi itu. Jadi bukan stroke. Jadi stroke itu cenderung dia nggak berasa. Tapi awal mulanya itu rasa kesemutan tapi sedang. Kesemutan lama-lama nggak ada rasa, terus mau gerak nggak bisa. Dan yang tertutup pembuluh darah yang di otak karena ada plak di saraf otaknya itu. Terus gangguan jantung. Nah, gangguan jantung itu biasanya jantung di sebelah mana ya? Kanan apa kiri ya? Kiri atas atau bawah ya? Bawah, sini ya. Jadi jantung itu lokasinya hampir berdekatan dengan lambung. Makanya rasa sebah, sesek, ampak itu kadang hampir ini. Makanya kalau ada mual, ada muntah, saya kok sesek ya, sesek. Nah, itu berarti sini kok rasanya Bu Sri Sudarti. rasa kebakar sampai ke bawah. Nah, itu kan ke arah jantung. Jadi bagusnya untuk dicek jantungnya, gitu ya. Ini hipertensi, komplikasinya bisa ke ini ya, bisa ke otak, bisa ke jantung juga ke penglihatan ya. Mata pun juga kalau ada mulai kelihatan mulai kabur ya, mulai kabur kok kelihatan dua. Nanti konsultasi tak rujuk ke polimata untuk diperiksa apakah sudah ada retinodiabetik. Hipertensi juga bisa ini ya. Hipertensi juga sama. Terus apa sih faktor risiko komplikasi? Ya seperti tadi ya. Kalau tidak terkontrol, gula tidak terkontrol, hipertensi tidak terkontrol. Tidak terkontrol karena apa? Ya karena minum obatnya nggak teratur. Kenapa nggak teratur? Kerjaannya banyak padat. Nah, itu kan berarti rasa kebutuhan pada dirinya masih kurang, masih mengentengkan penyakitnya. Oleh minum obat nenek bidani, nenek rasanya. Kok begitu sudah stroke, bingung dia. Begitu sudah jantung, bingung. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi anggap obat itu sebagai vitamin. Sarapan vitamin. Iya. Jadi terus pola makannya tetap dijaga. Kalau milik milik cuy rasanya ini ya nggak apa-apa. Jadi nikmati pagi setelah sholat subuh itu. Jadi itu bisa olahraga ya. Jadi olahraganya nggak kudu senam kayak gini kesana nggak usah, cukup senamnya cukup di sini aja jam itu. Terus jangan lupa kalau duduk leyeh nunggu sholat zuhur gitu, itu gerakan senam itu kaki diabet liburan ya, dilatih kakinya bisa ya. Karena apa? Komplikasi diabetes adalah diabetes, sering dicuci, sering dilihat ada luka apa tidak ya. Ya nanti kalau ada luka segera diketahui, segera diobatkan, jangan sampai jadi ulmus, nanti tahu-tahu amputasi malah nyesek gitu ya. Apa ada yang masih merokok? Jadi jangan ya, yang merokok hentikan. Stres, banyak ngaji, banyak ini ya biar stresnya hilang. Oke, ini ya jadi kegiatan rutin. Salah satunya kegiatan pada pagi hari ini yaitu cek laborat ya. Itu salah satu sarana untuk mencegah komplikasi dari diabetes maupun hipertensi. Cek gula darah, cek tensi ya. Jadi tadi ingat-ingat normalnya tadi, begitu di atas itu mulai dijaga. Introspeksi aja kalau sudah minum obat, dijaga ininya ya, pola makan. Paling susah memang makan. Selama orang hidup makan dan makan agak tertarik itu wajah ya. Gitu ya. Timbangan badan, di sini ada disediakan timbangan badan enggak? Ada tahu tidak? Ya, obesitas ya, lingkar perut untuk perempuan berapa? Kurang dari 80. Kalau di atas 80
risikonya banyak, komplikasi ngantri gitu. Dari jantung, dari ini, jadi mulai ini, iya ya kalau sudah gemuk itu ternyata nanti dengan jalan 3-3-5 itu bisa menguruskan berat badan juga. Jadi menurunkan berat badan, ya. Mulai dirubah gaya hidupnya ya. Ini tadi ya, jadi ini seperti tadi ya, sudah. Jadi yang bulan kemarin itu kan ini HbA1c yang kita perhatikan. Jadi harapannya di bawah 7. Jadi yang masih ternyata ada yang HbA1c ini 9, 10, ternyata bisa turun tanpa merubah obat, asalkan pola makan dirubah, minum obat teratur, stresnya dipantau, gula darah puasa turun, nanti akan ikut turun gitu. Ya, ada yang berhasil kemarin. Jadi kalau kerjasamanya, terus ini ya harapannya berat badannya jangan yang obesitas dipertahankan, jangan bertambah naik. Jadi pertahankan segitu, kalau bisa turun. Terus normalnya itu berapa sih IMT-nya itu? Normalnya 20 sampai 25. Jadi kalau sampai di atas 25 itu berarti gemuk. Kayak gemuk, penyakit ngantri, gula tinggi, tensi tinggi, berat badan tinggi, rata olahraga. Aduh, tinggal dar. Kita juga ya. Jadi mulai perhatikan ada keluhan apa. Jadi kalau diabetes itu kalau orang sepuh kan yang pasti penyakit rematik hampir semua kena. Itu bedakan. Jadi ya memang ya sakit dok, sakit. Haryati mojo kulon. Penyakit geriatri itu banyak, jadi memang yang paling susah itu memang apa? Rematik gitu. Rematik terus ada mah itu paling sih. Jadi ini ya, ini seperti yang dijelaskan tadi ya. Pokoknya intinya evaluasi kegiatan kita ini tadi untuk biar ini ya, biar komplikasi cepat kita ketahui ya, deteksi dini komplikasi, terus terapi dan pengobatan. Kalau memang nggak jangan diam aja ya. Kalau memang tetap tinggi dengan dosis obat seperti itu harus konsultasi ke saya. Makanya yang rapotnya bisa di grup merah, usahakan tetap ketemu saya. Kalau memang repot bisa WA, dok ini gimana dok, gitu. Terus nanti intinya tetap konsultasi, solusinya gimana. Kecuali panjenengan bisa langsung ini, oh ya aku kemarin repot, mantul, pusing, stres, jadi otomatis bilang naik. Oke, sadar kan? Harusnya berikutnya harus mulai dulu. Ya, oke sekali itu lah. Terus tujuannya biar apa? Biar keburukan dari penyakit itu bisa kita cegah. Oke. Ini ya, periksa atau cara Bu Asrika Septianing periksa ya tahap awal di resiko ini. Terus kita diskusi dengan konsultasi ya, kalau ada yang enggak sesuai, terus nanti kita lakukan tidak lagi. Kalau memang perlu saya rujuk ke rumah sakit. Seperti ini ya, targetnya gulanya normal, tensinya normal. Kalau umpamanya dari 300 ya jadi 200, bulan berikutnya turun lagi gitu. Untuk langsung tinggi langsung flat itu enggak, dikit turun dikit tidak ya. Oke, jadi ngelakuin pola makan ya. Terus karena ini ya semua sekarang, tapi sekarang mulai bagus ya makanan desa yang digodok itu ya. Tapi hati-hati loh ya, kalau sudah maem telo, sudah maem kentang, nasinya nggak boleh. Karena itu kalau nasi kentang itu nanti gula darah naik nanti. Karena harus pilih salah satu. Makanan itu kan sehat. Kalau orang lagi sulitnya naik, kolesterolnya naik. Iya, ini bisa ya. Maemnya, minum obatnya. Soal saya. Ini targetnya ya, tekan darahnya 360, gula darahnya juga
mulai tahu ini besok-besok lagi tanya ke mbaknya berat ideal saya berapa. Jadi IMB-nya dengan berapa. Jadi berat badan dibagi tinggi badan kuadrat berapa. Harusnya di bawah 20, 25. Kalau di atas 25 berarti obesitas. Obesitas itu ternyata penyakit. Jadi ada obatnya. Olahraga ada obatnya juga sih, tapi juga hati-hati karena risikonya bisa ke jantung juga. Terus ini ya, jadi minimal jaga olahraga sama pola makan biar berat badan juga nggak naik. Pertahankan tetap segitu, jangan tambah naik. Ya. Peran peserta Pronas ini tadi. Jadi perannya itu Jina ikut berperan, saya juga menyupport dengan juga ini. Jadi kita saling kerjasama. Ya, kesimpulan ya. Jadi risiko komplikasi itu dapat dikurangi dengan evaluasi yang rutin. Itu seperti ini tadi. Karena ini tadi bulan baru, bulan Januari, kita evaluasi kegiatan di tahun 2025 laboratorium ini. Jina cukup satu orang dengan sendiri. Saya PSA buahnya dari peserta saya yang hampir berapa ya? Berapa masa di tiang cek laboratorium? Diabetes ya, 70 ada? 70 ya. Dari 70 itu yang normal berapa? Saya itu target saya. Jadi Kak Jina cukup satu dari gula segini jadi segini gitu. Ya. Terus apa ini? Pemeriksaan rencana 1 tahun untuk ini ya. Buat pola makannya Bu Supriyati, ya. Bola Jangan sampai Sari. gulanya naik, jangan sampai tensinya naik gitu. Jadi kegiatan Rolani hari ini itu untuk mendukung biar hidupnya sehat dan berkualitas. Dan kesehatan terjaga dimulai dari kesadaran diri sendiri. Jadi tolong kerjasamanya karena ini demi untuk panjenengan sendiri, kesadaran panjenengan sendiri terhadap sakitnya itu lebih penting. Jadi kalau jenengan merasa, oh aku pengen sehat, aku pengen gini, oh berarti aku harus bagaimana, begini. Kalau itu enak, kesadaran itu akan udah 50% terapi deh kalau sudah sadar aja. Penyakit biarpun divonis apa, kalau kita terima terus kita terima terus berusaha untuk berbuat sehat, ini insya Allah komplikasi bisa kita tekan. Dan semoga Allah mudahkan untuk melakukan itu ya. Kita itu cuma manusia biasa, bisanya berusaha. Kita bisanya berusaha. Dokter misalnya yang membantu untuk mengobati, tapi semuanya kembali ke Allah. Jadi nggak usah stres, penting usaha, nikmati. Biarpun sakit itu tidak sampai membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi tetap bisa bermanfaat untuk orang lain dan sekitar kita, tidak merepotkan anak cucu dan orang lain. Intinya begitu ya. Nikmati sisa-sisa hidup ini, semoga Allah mudahkan, lancarkan semuanya sampai akhir nanti dan kita bisa ketemu di surganya Allah. Saya kira cukup sekian. Nggak ada yang bertanya kan? Oh ada. Bu Sunati Pecing. Apa Bu? Baik Bu, siap. Penyebab naiknya kreatin Ibu mohon dijelaskan. Yang kedua, beberapa minggu ini saya biasakan dengan makan sarapan pagi sekitar jam 10 itu saya pagi, tapi sebelumnya kan saya minum obat dulu, kemudian 2 paginya. Jadi jam 10 saya makan yang saya kukus waluh Jepang, bertel sama pare itu beberapa begitu. Kemudian setelah habis luhur saya makan nasi beberapa saja, tidak banyak. Nanti sorenya lagi sore sebelum maghrib sekitar jam 5 itu saya kembali ke yang saya kukus tadi, masih ada kan. Nanti malamnya saya berusaha untuk tidak lagi makan. Nah, bagaimana ini boleh tidak? Kemudian yang pertama tentang kreatin tadi. Demikian Bu, matur nuwun.
sekali kita dapat. Jadi Nurani. beban ini saya terus terang kurang begitu apa. Intinya zat kimia itu yang mempercepat untuk naiknya kreatin ini. Apalagi minuman-minuman seperti ada pengawet, jadi kayak yang estrajos, lalu pokoknya yang ada pemanis, rasa penguat itu hampir semuanya efeknya ke ginjal itu baru kita pikir kreatin. Terus kalau pola makan seperti itu sudah jenengan buktikan setelah makan seperti itu hasilnya bagaimana? Yang pasti intinya panjenengan diabetes ya? Diabetes. Kalau diabetes itu sementing itu manis. Jadi buah-buahan aman. Buah-buahan selama itu nggak manis aman. Makan pagi, siang, sore sebenarnya gitu. Buahnya di tengah, jangan dibalik kalau bisa. Jadi tetap makannya itu malah pagi sarapan dikit. Kalau mau buah di jam 10 itu jangan dibalik. Terus siang tetap ini, gitu. Ada kan kita malas ya Bu, gitu kan enak. Tapi kalau maunya kayak itu coba nggak apa-apa. Coba nanti dicek ini, itu sudah sebelah hasilnya gimana? Apakah gulanya jadi bagus? Apa tambah ini? Saya terus terang untuk melihat keberhasilan ya lihat dari itu. Jadi tujuannya panjenengan kan biar gulanya tidak terkendali kan? Ya, nanti begitu. Coba diamati dengan pola makan seperti itu berhasil tidak untuk gula darah kemarin berapa Bu? Tinggi ya? Iya. Sebelumnya sekitar itu ya, belum pernah sampai 130 ini belum ya. Cenderung tinggi berarti bulan puasa kan 110 tadi ya. Kalau 150 berarti masih belum terkontrol. Coba jadi intinya pagi itu malah minum putih, bangun tidur tuh minum putih hangat gitu ya. Terus habis itu nasi saendong kalau mau gitu ya, 1 endong lauk seperlunya aja nggak banyak. Terus jarak 3 jam buah, 3 jam nasi, 3 jam buah, itu sering gitu. Kalau siang kita nggak makan nasi, ya makan kodokan, kalau kodok nggak apa-apa ya. Berarti intinya karbohidrat pilih salah satu, nggak boleh double. Itu kan karbohidrat. Iya. Jagung juga karbohidrat, tetelah juga karbohidrat, kena karbohidrat. Pilih salah satu, nggak boleh double. Kayak Jepang itu kan karbonnya rendah. Kalau Jepang kan buah. Iya. Wortel gitu. Iya. Wortel ubi, bukan buah. Sama dengan kentang. Beda kan bentuknya sih kayak buah ya. Apa itu ubi? Kadang orang salah di situ. Iya, tapi alhamdulillah kreatin saya di bawah 1. Iya, karena 0,6. berarti memang belum ada gangguan di ginjal. Belum. Nggak apa-apa. Terima kasih Bu. Ini nggak ada hubungannya sama kreatin. Sehat selalu ya Bu ya. Nggak apa-apa. Coba dipantau nanti saya dikasih tahu perkembangannya. Sudah? Bapak tadi yang tanya mana tadi? Saya kira cukup sekian. Nanti kalau ada yang bertanya bisa disambung di ini ya, di waktu konsultasi ambil hasil laborat atau WA bisa. Harapan saya semoga kegiatan Prolanis yang kita lakukan selama ini itu bisa memberikan manfaat yang banyak dan bisa buat panjenengan semua. Jadi semoga biarpun sakit DM atau HT itu yang semakin kesini bukannya semakin turun dengan fasilitas seperti adanya Prolanis itu juga penyakitnya orang malah sedikit masih banyak karena itu tergantung dari gaya hidup yang semua serba instan ya, semua serba instan, gerakan cukup di HP, kurang gerak itu sangat memicu untuk naiknya gula darah dan semua masa hidup orang juga semakin tua, banyak panjang umurnya, jadi penyakit juga akan ngantri. Jadi ya memang di sisi lain berdoa biar diberi umur panjang, biar sehat ya, sehat dan mental. Jadi semoga kegiatan Prolanis
selama ini bisa bermanfaat. Kita yang sakit diberi kemudahan Allah untuk tetap senantiasa sehat, bisa beraktivitas seperti orang-orang sehat. Jadi kita tetap bermanfaat untuk kita semua. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.